Jangan bela Cina, Jangan cuma Cina bela. Aparat tolong bela juga Indonesia, Aparat. Masa Cina melindungi hukum? Orang juga perlu dilindungi hukum. Negara hukum ini, aparat. Padahal yang disebut perusuh itu adalah perusahaan GNI yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik pidana maupun perdata khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa tidak ditangkap itu perusahaannya atau pimpinan perusahaannya yang jelas melanggar aturan, yang jelas diskriminatif, yang jelas tidak melaksanakan undang-undang yang ada di negeri kita ini? Memangnya dia itu siapa itu? Karena ada apa? Ada backup dari pusat. Backing. Saya menangkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah ya, menyatakan tidak pernah bisa masuk, gerbangnya tidak bisa dibuka, Ya. pengawasan tidak bisa dilaksanakan. Ini pemerintah negara apa ini? Iya. Di mana keberadaan negara ini? Harusnya negara hadir di sana, melindungi, mengayomi. Bayangkan saja itu. Terpikir nggak berapa ribu TKA Cina pegang senjata berbentuk tongkat besi? Kalau nggak dipersiapkan apa itu? Makanya saya menghimbau kepada Kapolri, jangan main tangkap saya saja. Iya. Itu bangsa kita. Enak saja main tangkap 70 orang, sekarang 17 orang. Ditersangkakan. Iya, mana TKA-nya yang menggebuki bangsa kita? Tidak pernah ditangkap. Ada apa ini? Iya. Maka kami menghimbau nih, saya menghimbau pada teman-teman serikat buruh semuanya, kita turun ke Morowali. Bila perlu tutup perusahaan yang seperti itu. Karena pemerintah sudah tidak bisa. Menterinya aja loyo kok ngomongnya seperti itu. Akar masalahnya itu adalah pelanggaran undang-undang. Undang-undang K3 tidak pernah dilaksanakan. BPJS juga tidak pernah dilaksanakan. Upah itu diskriminatif. Memangnya di sini negara apa? Kami menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya saudara-saudara kita. Dan di proses hukumnya 17 orang yang belum tentu dia melakukan anarkis kalau tidak disulut oleh mereka semua. Dan di mana polisi pada waktu itu? Iya. Ada mereka enggak? Ada enggak? Kecelakaan kerja sering di mana? Di Snaker. Di mana Menaker? Kok pemerintah tumpul? Gajinya standar internasional, kami tenaga kerja pribumi standar UMP UMK. Yang marah kita kalau begini caranya. Ya kan? Jadi untuk itu saya minta kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Menko Invest, Menaker, Menko Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI, tolong bijak menyikapi persoalan ini. Nah, harusnya semua pihak sadar diri dan PT manajemen PT GNI itu harus ditindak tegas. Ya kan, pulangkan, tangkap, pulangkan. Karena gara-gara dia itu yang menciptakan kejadian seperti ini. Dari dalam hal ini, kami atas nama organisasi menyatakan satu, mengutuk keras kejadian ini. Mengecam keras kejadian ini. Kedua, minta kepada Kapolri untuk mencabut statementnya yang menyatakan di situ ada provokator. Yang ketiga adalah minta kepada Menaker, Menko Invest, Menko Perekonomian, Menko Polhukam turun usut ini persoalan sampai tuntas. Yang keempat, Pak Jokowi, itu perpunya dicabut aja ini gara-gara perpu, gara-gara Omnibus Law Bapak yang membuat investor asing ini sewenang-wenang, sekarang dewe. Bapak, ya kan? Ini yang harus Bapak, ini kebijakan Bapak inilah yang memicu pertarungan antara pengusaha dengan buruh, sementara pemerintah cuek bebek. Ini akhirnya kita yang berantem, pengusaha dengan yang harusnya membina hubungan industrial tidak mampu membina hubungan industrial karena pengusaha berlindung di balik regulasi dan pejabat-pejabat yang korup. Nah, maka dari itu kita minta Presiden Jokowi untuk segera cabut itu perpunya, ya kan? Udah nggak berlaku karena Undang-Undang 13. Dan kalau Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan lebih baik, Pak Jokowi mundur aja sebagai Presiden Republik Indonesia. Udah capek kita, Pak. Persoalan begini bertubi-tubi.
Kaum buruh ini bertubi-tubi kebijakan Bapak menghantam kami, malah minta 3 periode. Memangnya ganti SIM. Nah, sekali lagi, kalau Pak Jokowi tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, Pak Jokowi mundur saja dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia. Biar buruh yang jadi presiden. Akar persoalan adalah ketidakadilan. Jadi kalau kepolisian, Kapolri membuat pernyataan maupun Kapolda bahwa kerusuhan itu dalangnya adalah buruh Indonesia, ini salah. Saya memohon agar pernyataan Bapak Kapolri maupun Kapolda yang di Sulawesi Utara dicabut. Karena apa? Persoalan-persoalan yang terjadi ini harusnya pihak kepolisian dari pengawasan ini harus proaktif. Kemarin saya mendapat info bahwa Dinas Tenaga Kerja yang ada di Morowali itu untuk mengundang berkali-kali itu tidak pernah hadir. Ada apa? Lantas apa yang harus dilakukan? Karena persoalan yang terjadi di bawah ini tidak ada perhatian khusus dari pejabat yang terkait. Maka dari itu saya meminta kepada Kapolri, Kapolres, Kapolda yang ada di Sulawesi Utara segera mencabut pernyataannya. Bahwa teman-teman buruh yang ada di Morowali Utara, di PT GNI dan di semua tempat pada umumnya yang memang sekarang adalah hari-hari atau minggu-minggu kegelapan, kalian tidak sendiri. Kita di sini semua memantau dan berjuang bersama-sama karena kami semua sudah mendapatkan laporan tentang kelakuan-kelakuan yang sangat tidak adil kepada kalian. Dan sekali lagi bahwa kejadian-kejadian itu hanyalah percikan-percikan yang memang sudah dapat diduga. Karena banyak sekali faktor yang nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip keadilan, melanggar prinsip-prinsip ketenaga kerjaan, dan bahkan melanggar prinsip-prinsip investasi yang seolah-olah demi investasi negara ini dijual. Ya, seperti menjual negara, semuanya diberikan sampai pajak diberikan, kemudian tidak boleh ekspor nikel gara-gara untuk investor smelter yang kita tahu sekitar 90% itu dari RRC, dan juga mendatangkan tenaga kerja asing yang betul-betul sudah melampaui akal sehat dari ketenaga kerjaan. Jadi ini memang adalah semacam gunung es dan kita tidak berharap ada gejolak-gejolak yang lebih parah dari yang sekarang. Namun kita mendesak bahwa pemerintah, aparat semua harus berjaga diri lah begitu, mawas diri bahwa ini adalah kelakuan-kelakuan dari kalian semua yang harus segera diinsafi dan kemudian berubah. Dan mudah-mudahan kita akan menyaksikan perubahan-perubahan itu dalam waktu dekat ini. Kami berharap dan menuntut kehadiran pemerintah, stakeholder yang ada, dari keberadaan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih ditahan. Informasi yang kami dapatkan seperti itu. Mohon bebaskan segera karena mereka sedang melakukan perjuangan menuntut hak-haknya, dan tentunya sekali lagi saya berharap ini adalah pembelajaran buat kita semua. Mereka menuntut karena aturan yang ada tidak berpihak kepada mereka. Oleh sekali lagi saya berharap segera bebaskan kawan-kawan kami.